Korps Brigade Mobil atau disingkat BRIMOB adalah korps tertua di Kepolisian Republik Indonesia. BRIMOB merupakan satuan elit Polri yang bertugas menanggulangi ancaman dan gangguan Kamtibmas yang berkadar dan berintensitas tinggi. BRIMOB konsisten selalu hadir dalam misi kemanusiaan dengan membantu masyarakat yang mengalami bencana, baik bencana alam maupun non-alam, mengutamakan keselamatan jiwa dan raga, serta menjunjung tinggi kemanusiaan. Satuan BRIMOB Polda Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Dansat BRIMOB Polda Sulsel, Kombes Pol Muhammad Anies Prasetyo SIK MSI, membawahi 4 batalion pelopor dan 1 detasemen gegana. Satuan BRIMOB Polda Sulsel telah mencatat berbagai macam keberhasilan, baik di bidang operasional maupun di bidang administrasi pada tahun 2021. Peresmian batalion dan mako baru, Batalion D Pelopor diresmikan pada Juni lalu. Hal ini menunjukkan saat BRIMOB Polda Sulsel semakin besar dan siap membackup kewilayahan. Batalion D Pelopor ini berlambangkan lipan dengan sebutan Patolawali mencakup wilayah backup Luwu Raya dan Toraja. Subdan Komposit Detasemen Gegana diresmikan pada bulan September. Subdan ini terletak di Mako Batalion B Pelopor Parepare dan diharapkan bisa mempermudah jarak jangkauan tugas sehingga ketika ada tugas yang membutuhkan kemampuan gegana, penanganannya bisa lebih cepat. Mako Detasemen Gegana diresmikan pada bulan Oktober. Mako Detasemen Gegana yang beralamat di Jalan Sultan Alauddin Makassar diresmikan langsung oleh Kapolda Sulsel saat itu, Irjen Pol Dr. Andes Ferdisyam MSI. Prestasi bidang administrasi, Dansat BRIMOB Polda Sulsel memberikan penghargaan kepada personilnya yang berhasil menoreh prestasi peringkat ketiga nilai kinerja anggaran tahun 2020. Kategori pagu pengelolaan anggaran lebih dari 2 miliar. Ini merupakan peringkat dari 442 Satker Polda jajaran se-Indonesia. Mendapatkan piagam penghargaan dari Kementerian Keuangan Ditjen Pembendaharaan atas prestasinya mendapat peringkat ketiga Satuan Kerja Terbaik berdasarkan nilai IKPA Reaktivasi 2021 kategori Satker Pengelola Persediaan. Peran dalam tugas operasi, Satbrimob Polda Sulsel selalu aktif setiap tahunnya mengikut sertakan personil dalam penugasan luar negeri misi perdamaian dunia yang tergabung dalam Satuan Penugasan Garuda Bayangkara. Sebanyak 27 personil Satbrimob Polda Sulsel tergabung dalam tim kejar operasi Madagoraya Poso, Sulawesi Tengah yang bertugas hingga 31 Desember mendatang. Satbrimob Polda Sulsel memiliki peran aktif dalam membackup wilayah hukum Polda Papua, di antaranya Ops Mantap Raja di Kabupaten Yalimo dan Bovendigul Februari lalu, terlibat dalam PAM-PON 20 Papua pada bulan Oktober, dan kembali memberangkatkan personil pasca ditetapkannya Bupati Yalimo sebagai tersangka kasus korupsi yang saat ini masih dilaksanakan. Sinergitas TNI Polri, Satbrimob Polda Sulsel menggelar latihan SAR bersama TNI Polri dan Basarnas, baik SAR Laut maupun SAR Darat yang diselenggarakan di masing-masing batalion pelopor, diantaranya di Kota Makassar, Parepare, dan Kabupaten Bone. Memperbaiki jembatan kilometer 97 Kabupaten Yalimo bersama TNI dan personil Satbrimob Polda Sulsel BKO Polres Yalimo Polda Papua pada 4 November lalu. Peningkatan kemampuan personil, Satbrimob Polda Sulsel menerima 121 personil Bintara Remaja Angkatan 45 tahun 2021. Personil Bintara Remaja tersebut dilatihkan kemampuan BRIMOB baik PHH, anti anarkis, SAR, dan gerilya anti-gerilya agar menjadi BRIMOB yang handal dan profesional. Selain itu, Satbrimob Polda Sulsel juga melaksanakan latihan selam untuk meningkatkan kemampuan SAR Laut. Hadir dalam misi kemanusiaan, berawal dari gempa Mamuju dan Kabupaten Majene pada Januari lalu, Satbrimob Polda Sulsel hadir untuk membantu masyarakat dengan melaksanakan pencarian dan pertolongan, serta mengevakuasi korban gempa, menyiapkan makanan dan minuman dengan menggunakan mobil dapur lapangan dan mobil water treatment. Satbrimob Polda Sulsel berhasil menemukan korban tenggelam di tempat wisata Pantai Lumpue, Kota Parepare pada bulan Januari, dan di Desa Binuang, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone di bulan Februari, serta di Sungai Rongkong, Kecamatan Baibunta, Kabupaten Luwu Utara pada bulan Agustus lalu. Banjir bandang dan tanah longsor terjadi pada bulan Oktober di Desa Ilan Batu, Kecamatan Walendrang, Kabupaten Luwu. Satbrimob Polda Sulsel berhasil membantu masyarakat dengan menemukan korban yang tertimbun material tanah longsor. Peran dalam penanganan COVID-19. Sejak masuknya virus COVID-19 di Sulawesi Selatan,
Satbrimob Polda Sulsel konsisten ikut serta dalam membantu pemerintah menangani COVID-19. Di antaranya melakukan patroli dan himbauan kepada masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan dan melaksanakan penyemprotan desinfektan. Satbrimob Polda Sulsel juga turut menyukseskan vaksinasi COVID-19 di Sulawesi Selatan dengan konsisten melaksanakan pengawalan vaksin COVID-19 dari Bandara Sultan Hasanuddin menuju Dinas Kesehatan Provinsi, yang selanjutnya didistribusikan dari Dinas Kesehatan Provinsi menuju kabupaten atau kota di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Melaksanakan vaksinasi massal dalam rangka HUT Bayangkara ke-75, HUT Pasukan Pelopor ke-62, dan HUT Korps Brimob Polri ke-76, serta membuka pelayanan vaksin untuk masyarakat umum yang rutin dilaksanakan setiap hari Senin sampai Jumat. Satbrimob Polda Sulsel juga ikut berpartisipasi dengan melaksanakan donor darah di masa pandemi COVID-19 untuk memenuhi kebutuhan stok darah di PMI yang semakin berkurang. Berbagai macam tantangan tugas dan prestasi yang dilaksanakan Satuan Brimob Polda Sulsel tersebut merupakan wujud dedikasi Polri terhadap masyarakat untuk Brimob Polri yang presisi serta terlatih, tangguh dan responsif. Brimob untuk Indonesia.